mungkin kita review sejenak sebelumnya biar saya tahu apa pemahaman teman-teman. Kemudian kalau untuk tegangan lentur pada balok sudah ya. Mas Rafli Suhada ada di sini. Mas Rafli Suhada. Mungkin teman-teman tadi nunggu saya join sampai ditinggal ya nggak masalah. Mas Farel Ulil Albab. Ada hadir, Pak. Ya. Nah, Mas Farel saya mau tanya untuk tegangan lentur pada balok sudah ya? Tegangan lentur Pada balok. kalau nggak salah sudah, Pak. Oke, ya kan seharusnya sudah sebelum ETS. Nah, itu teman-teman Mas Farel belajar itu enggak tegangan pada balok pratekan dan sebagainya. Atau pada balok biasa saja. Gimana Mas Farel? Kalau nggak salah balok pada biasa saja, Pak. Biasa saja, nggak ada itu ya, nggak ada kabel pratekannya. Ya belum Ya, dipelajari, Pak. Oke, coba Mbak Nimatul Hazizah. Ada di Iya, sini. Pak. Ya. Untuk tegangan lentur pada balok itu yang Mbak Hazizah pelajari gimana Mbak? Step-stepnya. Kalau bisa bercerita. Loh Mbak. Untuk tegangan lentur pada balok itu gimana? Ya, tujuannya apa Mbak? Apa yang dicari apa kira-kira? Tegangan pada balok lentur. Yang dicari apa? Gimana Mbak? Nyerah? Gimana Mbak? Bentar, Pak. Ya. Contoh soalnya benar seperti ini enggak Mbak? Contoh soalnya, maksudnya yang dibahas di situ. Gimana Mbak? Kalau nggak ada ide bisa tunjuk temannya. Iya, Pak. Ya udah tunjuk salah satu temannya. Saya cuma mau diceritani contoh soalnya yang biasa buat latihan atau buat PR. Mbak, coba tunjuk salah satu temannya. Ayo cepat. Rehandika mungkin, Pak. Ya, Mas Rehandika ada di sini. Halo. Yang lain Mbak, yang ada. Aang, Pak. Aing. Ya, siapa? Mas Aang. Oh, Mbak. Namanya panggilannya Aang. Oke, Aang. Contoh ya. Oke. Saya juga apa, Mbak?
Oke. Oke. Oke, ya udah. Nggak inget salah satu contohnya apa? Nggak inget sama sekali. Tegangan pada balok lentur. Oke, oke, mungkin coba ditunjuk temannya yang kira-kira tahu, Mbak. Ya, Mbak Tunjung Sari. Permisi Pak, izin menjawab. Tahu Ya. saya cuma tahu rumusnya, yaitu min MY bagi Oke. inersia. Untuk Nggak contoh ada, soalnya, ya contoh soalnya gimana kira-kira? oh contoh soalnya, Ya. belum pernah. Oke, latihan soal juga nggak ingat atau belum pernah. Oke, rumusnya MY kali I per gimana Mbak rumusnya? Ya saya tulis saja. Min MY bagi inersia. Min MY bagi inersia. Ya ini cuma secuil rumusnya ya. Gambarnya ingat nggak Pak? Gambar yang dibahas di materi itu. Ada gambar apa? Gambar kotak-kotak atau segitiga? Gimana? Nggak ingat Mbak? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Contohnya dari buku yang Buniar kasih Pak. Ya, Contoh ya gambar. bisa diceritakan gambarnya seperti apa? Kalau berdasarkan gambar yang diberikan sih, ini bentangnya ke atas ke bawah. Apanya yang ke atas ke bawah Mbak? Bentang. Ada ya lengkupnya. Jadi di batang yang tersambung di tembok, terus dikasih tegangan, terus tegangan jepit Pak, maaf. Balok Terus itu Mbak ya? ya dikasih Balok atau balok, kolom? terus Baloknya vertikal beam vertikal. Mbaknya bisa coret-coret tidur apa bagaimana? tidur. Tertidur ya gitu. Oke, ini gambar saya kelihatan ya. Kelihatan ya, share screen saya. Kelihatan ya, Mbak? Kelihatan. Oke. Baloknya begini atau begini? Atau bukan dua-duanya? Gimana, Mbak? Mbak siapa tadi, Mbak Tanjung Sari? Baloknya tidur Pak, cuman Iya. tempel ke Tidur itu ini. di tembok. Aduh. Oh, Mbaknya nggak bisa coret-coret ya? Bisa nggak Mbaknya coret-coret? Di annotate. Oke, kalau itu annotate. Nggak ada optionnya tapi Pak. Oke, bentar lagi saya allow to annotate. Ya sudah Mbak, coba. Coba Mbak, bisa coret-coret jelek nggak apa-apa, mungkin pakai mouse. Oke. Oh, cantilever Mbak ya. Ya. Ya, terus dikasih Ya. gaya itu atasnya. Ya, Itu, ya Pak. ini namanya cantilever Mbak ya. Balok cantilever karena di sini dijepit. Betul ya? Di sini dijepit kan? Oh, sorry. Kehapus. Oke, tak gambar lagi. Gambar lagi saja. Ini ya Mbak Tanjung Sari, kira-kira. Betul ya Mbak? Halo? Betul, Pak. Ya ini namanya untuk yang lain supaya familiar, ini namanya balok cantilever ya. Balok yang perletakannya hanya di salah satu sisi dan dijepit. Ini kan jepit.
Ini namanya bentuk cantilever. Terus soalnya gimana, Mbak? Perintah di soalnya? Tapi ibunya hanya memberi gambar dan rumus, belum pernah ngasih soal. Oke. Ya, teman-teman mungkin mekanika bahan ini mata kuliah yang sangat teoritis. Nah, mungkin hanya 10%-nya yang nanti teman-teman bakal ketemu di tugas besar atau di pekerjaan, mungkin hanya sedikit yang teman-teman pakai. Nah, analisa yang paling sering muncul adalah analisa tegangan pada balok ini. Pada balok itu yang bakal teman-teman selalu pakai di pekerjaan nanti teman-teman kalau lulus, utamanya di beton bertulang atau beton prategan, itu yang paling sering digunakan. Nah, kalau untuk yang materi-materi lain seperti stress transformation, strain transformation, itu hanya memperkaya. Mungkin teman-teman pakainya hanya nanti kalau sekolah S2 atau sekolah S3, yang stress transformation dan seterusnya. Nah, tapi yang bentuknya praktis, mungkin untuk tegangan balok, tegangan struktur balok, itu yang paling sering teman-teman bakal temui. Contoh soalnya baik di mata kuliah berikutnya atau di pekerjaan. Jadi untuk hal-hal praktis seperti ini, saya minta tolong teman-teman supaya sangat paham betul, sehingga nanti kalau di lapangan bisa relate dengan mata kuliah yang teman-teman pelajari. Nah, oke, kalau untuk tegangan seperti ini. Oke, Mbak Tanjung Sari bisa tunjuk salah satu temannya yang mungkin bisa menggambar tegangannya, diagram tegangannya. Coba tunjuk salah satu temannya, Mbak Tanjung Sari. Halo, Mbak. Iya, Pak. Ya, coba tunjuk salah satu temannya, Mbak, yang kira-kira bisa gambar tegangannya. Atau yang kira-kira nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti kita review bersama-sama, supaya semuanya tahu ya. Rehandika. Oke, Mas Rehandika ada di sini. Iya, Pak. Saya, Pak. Ini yang ditunjuk karena kira-kira tahu atau karena kira-kira belum tahu? Oke, ini kalau bentuknya seperti ini, momen maksimalnya kira-kira di mana, Mas? Mas Rehan? Halo, Mas Rehan? Apa suara saya putus-putus? Kok responnya nggak cepat? Terdengar, Pak. Oh ya, gimana? Kira-kira di titik mana, Mas, yang momennya paling besar? Kalau strukturnya seperti ini. Di titik, mungkin di titik C, Pak. Oke, jangan mungkin, Mas. Ini ilmu pasti. Berarti di titik C ya. Jadi bentuk momennya kan seperti ini. Betul nggak, Mas? Iya, Pak. Ya, ini momen negatif atau positif? Ayo, Mas, gimana? Positif, Pak. Positif. Oh, benar. Teman-teman yang lain setuju semua kalau ini momen positif? Oke. Coba tunjuk, Mas, kira-kira yang nggak setuju kalau ini momen positif siapa? Tunjuk satu temannya lagi, Mas. Ini momen positif atau negatif? Saya nunjuk Mas Hada, Pak. Ya, Mas Hada. Apa lagi di sini? Mas Hada? Nggak aktif, Mas. Coba yang lain. Oke, saya nunjuk Mas Farel Ulil Albab. Oke, Mas Farel. Mas Farel? Saya setuju, Pak. Setuju positif?
Setuju, Pak. Oke, kalau setuju saya gambarkan yang lain. Kalau seperti ini momen maksimalnya di mana, Mas? Di tengah batang, Pak. Di tengah bentang, jangan batang ya. Iya. Di tengah bentang seperti ini ya. Betul ya? Ini momennya positif atau negatif, Mas? Positif, Pak. Positif. Kenapa positif, Mas? Ingat gak serat atas, serat bawah, ingat gak? Karena serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, Pak. Oke, sip. Jadi ini benar positif karena serat atas tertekan. Ini kan gini. Kalau kita gambar, serat atas tertekan, serat bawah tarik. Nah, kalau untuk kasus yang cantilever ini kira-kira bentuknya gini kan ya, Mas? Kalau lanjutannya. Betul nggak, Mas Farel? Betul, Pak. Masih setuju ini momennya positif? Tidak, Pak. Ya, jadi setuju ya sekarang. Iya, Pak. Jadi yang atas gimana? Jadi yang untuk yang cantilever momennya momen negatif, Pak. Oke, gimana Mas yang sebelumnya? Iya Pak, saya setuju Oh, negatif Pak. ganti ya. Berarti yang atas ketarik kan ya? Yang atas ketarik, yang bawah tertekan. Berarti cantilever seperti ini modelnya, kalau bebannya seperti ini, berarti momennya negatif, Mas ya. Oke, Mas Farel bisa tunjuk salah satu temannya yang kira-kira bisa gambar diagram tegangannya, bukan diagram momennya. Mungkin Mas Imam, Pak. Oke, Mas Imam. Ada di sini Mas Imam. Iya Pak, ada Pak. Ya, bisa nggak Mas untuk yang cantilever ini gambar diagram tegangannya? Jam tegangan. Ya, diagram tegangan balok, inget nggak? Benar Pak, saya mengingat, agak lupa. Diagram tegangan. Stress diagram mungkin namanya bahasa Inggrisnya. Tegangan. Yang inget nggak? Yang bentuknya segitiga. Benar Pak, saya lupa Pak. Ya, bisa inget-inget. Nggak bisa tunjuk salah satu temannya lagi. Kalau masih lama inget-ingetnya. Diagram tegangan. Gimana Mas? Pas? Ya Pak, kayaknya lupa Pak saya Pak. Oke. Tunjuk satu temannya lagi yang kira-kira bisa Mas. Cleo Santo Pak. Ya Mas. Cleo ya? Iya Pak. Oke. Gimana Mas untuk gambar tegangannya, ada ide diagram tegangan penampangnya? Ada Pak, tapi nggak tahu ya Pak, takut salah. Ya gimana coba gambarnya? Ini saya annotate atau gimana Pak? Oke, annotate saja. Kalau tidak salah gambarnya seperti ini Pak. Oke. Ini Pak. Oke, sip. Ini kira-kira bagian yang menderita itu di titik mana, Mas? Yang kritis tegangan. Ujung mana? Yang atas, paling atas sama paling bawah. Oke, di titik mana? A, B, atau C? Yang kritis di C, Pak. Oke, sip, di C ya. Ya, betul. Berarti gambarnya seperti ini ya. Yang atas, dia tegangannya positif atau negatif? Yang atas positif seperti positif. Yang bawah? Negatif.
negatif. Karena yang atas kena tarik ini kan ya. Kalau kita lihat tuntutannya, yang bawah kena tekan. Untuk ngitung lap tegangannya ini, ingat rumusnya Mas? Katakanlah kita udah punya M nilainya. Agak lupa, Pak. Mungkin pakai rumus MI per C itu, Pak. Oke. Ini umpama penampangnya gini ya, kotak saja. Sambil buka nggak apa-apa Mas, kalau cepat. Nah, tegangan di sini sigma sama dengan momen dikali momen inersia di Z dikali jaraknya dari titik berat ke ujung. ya, Itu, Pak. momen dikali Momen inersianya ya, dibagi momen kali inersia IZ, ya, dibagi jaraknya dari titik bentar. berat itu. IZ-nya tadi di mana? IZ-nya di atas, Pak. Di atas. M kali I. M kali I per C, Pak. M kali I. Bentar. M kali I per C. C itu apa, Mas? Jaraknya dari apa? Ini ya, C ini. Ya, C Oke. itu. I-nya berarti I sumbu kuat ya. Ya, di tengah-tengah itu. I kalau umpama bentuknya persegi apa Mas rumusnya? I-nya seperti ini, rumusnya kira-kira apa? 1/12 BH 12 B pangkat 3. pangkat 3. Oke, berarti ini namanya biasanya kita nyebutnya sumbu X ya, IX, I arah X. Ini teman-teman setuju semua atau ada yang nggak setuju? Ya, saya kira betul. Jadi di bab itu, ini sekali lagi saya tekankan bahwa ini bab yang paling penting, yang teman-teman pasti gunakan waktu kerja atau waktu di mata kuliah berikutnya. Selain itu, sifatnya biasanya hanya pengayaan, hanya dipakai waktu S2, S3. Jadi teman-teman jangan sampai nggak paham, umpamanya yang analisa tegangan pada balok seperti ini. Karena ini sangat penting untuk menentukan material yang nanti teman-teman gunakan di struktur. Jadi utamanya yang untuk balok. Jadi teman-teman yang harus tahu adalah gimana sih cara gambar tegangan ini dan gimana cara nentuin tegangannya. Nah, oke, saya coba tunjuk beberapa lagi. Mas Hada belum aktif ya? Dari tadi dipanggil. Oke, Mas Sultan ada di sini? Halo, Mas Sultan. Ini kameranya aktif, Mas Sultan. Oke, Mas Gusti Bagus. Hadir, Pak. Oke. Ini whiteboard saya masih kelihatan ya? Masih ya, Mas Bagus? Masih kelihatan, Pak. Oke. Oke, sekarang saya tanya, sigma ini satuannya apa, Mas? Biasanya. Gimana, Mas Bagus? Satuannya sigma. Mas Bagus ingat, lupa, atau pas? Lupa, Pak. Oke, coba tunjuk temannya yang kira-kira tahu, yang belum pernah ketunjuk. Ada nggak? Terserah wes, siapa yang kira-kira tahu. Danar Surya.
Oke, Mas Danar Surya ada di sini. Ada, Pak. Oke, satuannya apa Mas? Sigma itu kira-kira. Sebentar, Pak. Saya juga sambil ingat-ingat dari tadi. Ini sebenarnya harus di luar kepala Mas ya. Jadi ini sangat penting soalnya. Jadi dari sekian banyak materi Deng-Megban, kira-kira yang terpakai di pekerjaan, utamanya kalau lulusan S1, kira-kira hanya ini soalnya. Jadi harus di luar kepala. Lima detik Mas ya, Mas Danar. Kalau enggak dilempar langsung ke yang lain. Mungkin bisa dilempar ke yang lain dulu, Pak. Iya, sampean yang lempar Mas. Tunjuk tuh. Tunjuk satu teman. Iqbar mungkin. Ya, Mas Iqbal. Iqbal ya. Iqbar. Oh, Iqbar. Gimana Mas Iqbar? Soalnya bisa MPA, bisa PSI, Pak. Oke, MPA, PSI. MPA itu apa sih? Apa per apa? Per milimeter kuadrat. Newton ya, Newton per milimeter persegi. Oke. Kalau PSI? Pounds per inch kuadrat. Pounds. LB per inch kuadrat ya. Ya ini kalau yang kedua ini adalah satuan Amerika yang jarang kita pakai, yang sering kita pakai pasti yang MPa, Newton per milimeter persegi. Oke. Ya, jadi betul. Jadi teman-teman tolong diingat-ingat ya, satuannya tegangan itu gaya per satuan luas. Newton per meter milimeter persegi MPa atau Newton per meter persegi Pascal. Jadi yang penting teman-teman familiar dengan satuannya. Nah, gunanya sekarang saya tanya, gunanya tegangan ini apa sih? Saya tadi sudah nyebutkan sebenarnya. Gunanya menggambar tegangan ini. Jadi umpama kita mau bangun struktur tadi, struktur apa? Cantilever. Kemudian kita tahu bebannya di sini. Gunanya kita gambar tegangan ini apa? Mas Iqbar ada ide enggak? Manfaatnya kita gambar tegangan di kehidupan nyata, di kalau teman-teman bayangin udah kerja lah. Mungkin ini Pak, untuk mengetahui kuat maksimal dari batangnya. Oke, ujung-ujungnya bisa ke situ. Nah, stepnya gimana Mas kira-kira? Kita udah tahu beban, kemudian gambar apa? Ini sesungguhnya merangkum yang tadi. Kita tahu strukturnya, tahu bebannya, kemudian kita gambar apanya kira-kira? Maksudnya gambar apa Pak? Ya, setelah kita umpama kita disuruh bos kita nentuin material struktur ini apa, step-stepnya gimana Mas? Atau ngecek itu kuat nggak? Tentuin ini dulu bukan Pak, centroid gitu, controlling section modulus. Centroid, oke. Gambar saja, kita bicara yang gambar-gambar saja. Kita tahu strukturnya, tahu bebannya, kita gambar bidang apa? Bidang momen ya? Ya momen. Ya momen. Oh, bidang D, bidang N ya. Gitu ya Pak? Ya betul. Tapi yang paling penting memang momen. Setelah kita tahu bidang momen, kita gambar tegangan ya. Baru tegangan. Dapat momen akan masukin ke yang dapat momen, masukin rumus M kali I kali
per C, kita dapat gambar ini ya Mas ya. Iya, Pak. Betul, kita dapat ini, dapat sigma. Nah, setelah kita tahu sigma, kita bisa nentuin material yang pas. Misalnya sigma tariknya 20 MPa. Ini kan tarik tekan sama kalau masih di Mekban semester 2 ini. Misalnya ternyata 20 MPa. Nah, berarti ujung-ujungnya kita bisa menentuin material. Misalnya, pakai kayu. Kayu itu kemampuannya tarik dan tekannya 10 MPa. Kira-kira masuk nggak, Mas? Kira-kira boleh pakai kayu nggak, Mas? Kalau speknya kayu ternyata tegangannya 10 MPa. Setelah 10 MPa dia pecah. Kira-kira bisa digunakan untuk struktur ini nggak, Mas? Bisa, Pak. Padahal tadi setelah analisa momen dan tegangan, ketemunya ternyata 20 MPa. Kira-kira kayunya pecah nggak, Mas? Kalau kemampuannya dia 10 MPa. Oh, pecah, Pak. Pecah ya. Iya, Pak. Ya, jadi ini teman-teman yang perlu ditancapkan, gunanya analisa tegangan itu ini ya, untuk menentukan materialnya. Kalau teman-teman beli material, misal kayu, terus besi, nanti ada speknya. Misalnya besi 400 MPa. Pakai besi bisa nggak, Mas? Kira-kira kalau ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Berarti kayu nggak bisa, besi bisa. Karena kayu kemampuan tegangannya ternyata lebih kecil dari yang terjadi. Ini kan tegangan yang terjadi, yang teman-teman gambar segitiga itu. Nah, jadi yang perlu diingat teman-teman, dan ini mungkin satu-satunya materi di Mekban yang terpakai nanti di lapangan. Gunanya Mekban adalah untuk menentuin material yang cocok. Itu ya, perlu dicatat, harus di luar kepala. Satuannya tegangan apa harus di luar kepala, rumus tegangan gimana harus di luar kepala, dan gambarnya tegangan gimana harus di luar kepala. Nah, ini karena teman-teman masih semester 2, analisanya elastik, jadi tegangannya pasti masih gini-gini aja, segitiga. Nanti kalau teman-teman sudah masuk semester 5, masuk struktur beton bertulang, dia jadinya bisa gini, ada modifikasinya. Tapi teman-teman sekarang fokus yang ini dulu. Ini yang paling mudah, level sangat dasar. Jadi anggapannya tidak ada bagian yang rusak, utuh, jadi semuanya segitiga. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Coba Mbak Karina ada di sini? Iya, Pak. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat struktur tadi di bagian sini, kalau kita gambar tegangannya kan begini ya. Berarti yang menderita paling besar yang mana, Mbak? Yang tegangannya paling besar? Yang di titik C bukan ya, Pak? Ya, titik C. Oke, titik C. Titik C kan kalau kita lihat, ini titik C, gambar titik C. Tegangan yang paling besar ada di mana? Di sisi? Mohon maaf, Pak, bisa diulang? Ya. Oke, ini titik C. Kemudian kita sudah gambar momen, kemudian sudah gambar tegangannya di titik C. Ini tegangan titik C ya, Mbak Karina? Iya, Pak. Ya. Berarti kalau kita lihat diagram ini, tegangan yang paling besar di mana? Serat atas dan serat bawah. Paling bawah ya. Serat paling atas itu kan ini. Ini daerah sini, dan serat paling bawah kan ini. Ini kalau saya gambarkan penampangnya kan seperti ini. Ini penampang potongan C lah. C. Berarti yang paling menderita kan yang bagian sini, Mbak ya. Yang saya arsir ini sama yang bawah. Betul, Mbak? Iya. Berarti kalau kita bebani, umpama sampai titik rusak, yang rusak duluan yang mana, Mbak? Yang bawah bukan ya, Pak? Ya, yang atas kan sama saja, Mbak, tegangannya. Ini kalau levelnya masih
Mekban semester 2 ya. Kalau di Mekban semester 2 atas bawah kan seragam terus. Sigma atas sama sigma bawah kan sama terus. Jadi rusaknya bareng-bareng yang atas sama yang bawah. Jadi yang paling menderita adalah yang serat paling atas dan serat paling bawah karena tegangannya paling besar. Yaitu ilustrasinya. Tapi yang tadi yang terpenting bahwa teman-teman tahu fungsi gambar tegangan ini apa. Baik. Itu untuk review sebelum masuk materi. Materinya mungkin sebentar saja, setengah jam saja. Tidak terlalu banyak. Kita berarti masuk ke study stress. Kalau kita masuk ke ini, silabusnya. Kita masuk bagian ETS. Nah, ini analisa tegangan bidang, tegangan dan regangan pada bidang dengan orientasi sembarang. Jadi, saya share-nya PowerPoint. Stress transformation. Oke, jadi judul bahasa Indonesianya adalah judul bahasa Inggrisnya stress transformation. Mulainya slide 9 ini ya, stress transformation. Ini PowerPoint-nya punya Bu Niar, jadi nggak boleh saya ubah nama saya. Jadi ini teman-teman juga penting kalau teman-teman punya PowerPoint, umpamanya nanti teman-teman presentasi atau ngajar, kalau memang PowerPoint-nya dibuat orang lain, ya jangan dibuat namanya sendiri, sekalipun yang menyampaikan adalah teman-teman sendiri. Jadi harus dibiarkan namanya seperti ini. Oke, jadi kita masuk stress transformation. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti analisa tegangan pada bidang dengan orientasi sembarang. Nah, ini gambar dasar. Ini teman-teman sudah belajar ya cara gambar panah tegangan ini. Sudah ya? Mas Ahyar? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah belajar cara gambar arah tegangan normal dan tegangan geser sudah ya, Mas? Kurang tahu, Pak. Masa belum, Mas? Oke, coba Mas Imam. Halo, Mas Imam. Iya, Pak. Ya, sudah belajar belum, Mas? Cara gambar tegangan ini. Kayaknya sepertinya udah pernah tapi belum jelasin Pak. Ya, belum jelas kenapa, Mas? Ya, belum jelasin ibunya kayaknya. Kayaknya, Pak. Kayaknya belum, Pak. Oke. Kalau gambar ini berarti ada apa aja di sini, Mas Imam? Ada sigma X. Oh, sorry. Pencet. Pointer option pen aja. Ini di sini ada apa? Ada sigma X. Ada apa lagi, Mas? Sigma Y. Sigma Y. Ada apa lagi? Ada torsi. Bacanya torsi, benar? Stres, Pak. Ya, kalau ya semuanya stres. Kalau baca logo lambangnya ini apa? Bacanya apa, Mas? Tahu, benar nggak? Oh, atau torsi, Mas? Isi, Pak. Bener, ditulang, Pak. Iya, bacanya torsi atau tau? Tahu, Pak, tahu. Oh, ya, benar ya, tahu. Ya, tahu. Siapa tahu nyebutnya berbeda. Oke, sigma X kalau gambarnya seperti ini, di gambar ini sigma X-nya positif atau negatif? Mas Imam.
Sigma X. Kalau gambarnya seperti ini. Oh, ke sebelah kanan ya, Pak? Ya, iya sigma X ini maupun sigma X ini, kiri maupun kanan. Ini positif atau negatif? Kalau yang kanan positif, Pak. Yang kiri? Negatif. Oke, coba Mas, tunjuk kira-kira yang nggak setuju dengan Mas Imam. Tunjuk satu orang. Ayo Mas, jangan lama-lama Mas. Yuka, Pak. Ya Mas Yuka. Halo Mas Yuka, ada di sini? Saya Pak. Ya, Mbak Yuka Limbong. Ini sigma X-nya positif atau negatif, Mbak? Yang kanan positif, yang kiri negatif, Pak. Kenapa, Mbak? Yang kanan positif, yang kiri negatif? Karena yang kanan itu kan dia arahnya narik ke sebelah kanan, jadi nilainya itu positif, Pak. Iya. Kalau ke sebelah kiri dia negatif. Nah, berarti umpama saya nyuruh Mbak Yuka nulis sigma X sama dengan ada dua nilainya dong. Padahal di soal sigma X suruh nyari sama dengan berapa gitu. Kalau Mbak Yuka yang ngisi ditulis dua angka berarti. Netral. Oh, jadi hasilnya 0, Pak. Oke. Berarti menurut Mbak Yuka tadi sigma X-nya ada dua ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi hasil sigmanya yang ke kanan sama ke kiri itu dijumlahin hasilnya 0, Pak. Ya, kalau itu dijumlah semua soal 0, Mas. Semua soal 0, Pak. Nanti semua soal sampai jawab 0. Gimana, Pak? Kalau di soal diketahuinya itu cuma sigma X sama dengan berapa, hanya ada satu angka, Pak. Jadi umpama dengan teorinya Mbak tadi, umpama diketahui sigma X di soal adalah 10 MPa. Berarti kanan 10, kiri 10 gitu ya, Mbak. Berarti total 0. Menurut Mbak Yuka. Oh, mungkin tergantung yang lebih besar di bagian mana, Pak. Oke. Tapi di soal itu cuma satu, Mbak, nilainya. Sigma X sama dengan berapa? Negatif. Jadi pasti 0. Oke, mungkin bisa tunjuk satu teman yang lain, Mbak Yuka, yang bisa menjawab sigma X ini positif atau negatif dari gambar ini. Mungkin ada, Pak. Ya, ini Mas Hada dari awal tadi saya yang manggilnya. Mas Hada. Iya, selamat pagi Pak. Mohon maaf Pak. Iya, tadi soalnya ada keluarga datang, Pak. Oke, ya, maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah join, nggak apa-apa, Mas. Maksudnya kalau belum bisa, nggak usah join, nggak apa-apa. Buat saya bolos atau nggak saya catat, jadi nggak masalah ya. Daripada dipanggil-panggil temennya. Buat saya nggak masalah. Mau izin berapa kali, buat saya nggak ada limitnya. Ya, gimana, Pak, mohon maaf, Pak. Ya, nggak masalah. Ini untuk sigma X, kalau gambarnya gini, positif atau negatif kira-kira sigma X-nya? Kalau menurut saya ya Pak, tadi kan menurut acuannya Bapak, kalau misalnya sigma X-nya ke kanan atau ke kiri kan nanti sama-sama 0. Tadi kayak seperti omongannya Yuka. Itu bukan acuan saya, Pak. Oh iya Pak, mohon maaf. Ya. Berarti kalau misalnya emang nggak bisa 0 dan angkanya cuma 1, berarti semua dijumlahin, Pak. Iya, semua dijumlahin pasti 0, Mas. Oh, dijumlahin. Iya. Jadi semua nilainya positif, Pak. Itu menurut saya sih, Pak. Saya juga masih nginget-nginget lagi. Oke, sebenarnya pertanyaan ini sudah ada jawabannya di slide ya. The illustration of positive stress. Jadi semua tekanan ini positif loh ya. Oke. Kalau belum nyambung, coba satu lagi, Mas Ahyar ada di sini. Ahyar Sadik Abdurrahman, ya.
sekarang sigma Y. Sigma Y di sini positif atau negatif? Kalau gambarnya seperti ini. Positif, Pak. Positif ya? Iya. Kenapa? Karena larinya ke atas. Oke, yang bawah larinya ke bawah loh. Karena yang ada tau YX, Pak. Oke, kalau nggak ada tau YX gimana? Ini kalau tau YX-nya ke kanan positif. Oke, sekarang fokus sigma Y saja, Mas. Nggak usah lihat yang lain. Lihat sigma Y sama lihat kotaknya, material kotak ini. Yang lain nggak usah dilihat. Sigma Y di sini positif atau negatif, Mas? Positif, Pak. Kenapa? Karena hitungannya apa? Dari naik ke atas, Pak. Oke, dari ke Ini kan atas. ini titik nol ya? Titik nol itu ini, Mas. Iya. Ya, karena Di atas titik nol. ya, terus yang bawah, kalau lihat yang bawah, alasannya kenapa positif? Karena di ilustrasinya 2 dimensi yang berbeda. Oke. Ada yang bisa jawab secara pasti? Yang PD jawab secara pasti? Sigma Saya X. Pak, coba Pak. Oke ya, Mas Nova. Mungkin bisa, Pak. Itu karena tarik bukan Pak? Tension. Yes, benar ya. Sigma X tarik, sigma Y juga tarik ya. Iya Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman ini ya, didengar jawabannya dari Mas Noval. Dia positif. Kalau kita gambar, pertama gambar tegangan. Kalau kita gambar sigma X ke sini, yang kiri juga harus ada. Supaya barangnya seimbang dan nilainya sama. Arahnya beda. Tapi dua-duanya ini positif ya. Kenapa? Karena dia menarik bidangnya. Jadi ini bidang. Yang kanan menarik ke kanan, yang kiri menarik ke kiri. Jadi ini sigma X positif. Kemudian sigma X negatif itu gimana? Berarti sigma X negatif ya yang berlawanan, yang menekan bidang. Ini sigma X. Nah ini sigma X-nya negatif yang bawah ini. Ini sigma X negatif, yang atas positif. Gitu ya, Mas sebelumnya. Nggak usah repot-repot. Pokoknya yang menarik bidang itu positif, yang menekan bidang negatif. Dari judulnya ini sudah ditulis ya, illustration of positive stress. Artinya semuanya ini positif. Jadi sekali lagi yang positif adalah yang menarik bidang. Oke, berarti sigma Y tadi positif atau negatif? Sigma Y-nya, Mbak Yuka? Positif, Pak. Positif. Soalnya? Dia menarik, Pak. Oke, menarik. Menarik bidangnya ini ya. Jadi betul. Tadi Mas Noval. Ya, Mas Noval ngerti ini positif, baca sendiri atau memang sudah di luar kepala waktu kuliah? Tadi sebenarnya agak lupa. Terus waktu tadi dijawab ternyata salah, terus ingat langsung. Berarti sudah pernah dijelasin ya? Sudah pernah. Ya, sebenarnya ini pada mata kuliah minggu pertama, bukan ya, bukan begitu Mas? Iya Pak, waktu awal-awal. Ya, ini sangat penting, harus di luar kepala. Pokoknya yang menarik bidang positif dan yang menekan bidang negatif. Nah itu gampang. Ini namanya tegangan normal ya. Yang sigma X sama sigma Y tegangan normal. Kemudian ada pula tegangan geser. Namanya tau ini. Ntar ini saya hapus. Erase all. Oke. Tau YX. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, yang atas ke kanan, yang bawah ke kiri, ini positif atau negatif, Mas Noval? Taunya itu ini juga positif, Kak. Iya, ini positif semua. Kenapa, Mas, kira-kira? Itu, Pak. Kalau ini kan segi 4 ini ya. Ya. Terus waktu kalau di
kena tegangan terus begini. Oke, Intinya ya, ke saya paham. itu. Saya paham, tak gambarin aja. Ya. Jadi ini kalau kita bayangkan dengan tahu seperti ini, bayangkan saja yang arah atasnya ini dulu. Dia gesernya bergerak, bergoyangnya kan ke sini. Betul ya, Mas? Nah, Ya, Pak. kalau bergoyangnya ke arah kanan, ini berarti langsung saja kita bilang dia positif. Ini berarti tau YX, yang di sini tau Y ke arah X, yang di sini, nah ini yang ke bawah, tau sama juga tau Y ke arah X. Nah, kemudian yang ini berarti yang melawan, ada gaya melawan juga. Sehingga gambarnya seperti ini. Ini berarti yang di sini tau XY, tau XY. Nah, jadi ini positif ya. Karena kalau jadi nanti kalau ketemu ini dibayangkan saja. Kalau ada arah tau YX ini goyangnya kemana? Kalau ke kanan dia berarti positif. Nah, kalau negatifnya berarti seperti ini. Kalau negatif dia yang atas berarti ke arah sini, yang bawah ke arah sini. Kemudian ada penyeimbangnya, ini kan muter ke sana, berarti sekarang harus muter ke sana, berarti harus begini. Ini berarti tau YX, dan ini tau XY. Jadi ini negatif, yang ini positif untuk taunya, tegangan gesernya. Ya, terima kasih Mas Noval. Yang lain ada pertanyaan sampai di sini? Pak, misi mau bertanya, Pak. Ya, Mas Ferdi. Maaf tadi agak ngelek sedikit, Pak. Ya. Untuk yang berlawanan arahnya atau XY-nya itu nilainya apa tadi, Pak? Nilainya, oke. Nilainya tau YX sama dengan tau XY. Nah, mungkin pertanyaannya bukan ini. Gimana, Mas? Kalau bisa diperjelas. Cara gambar. Udah, Pak. Udah. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, jadi umpama saja yang diketahui cuma bagian atas bawah. Umpama tau YX-nya ke sini, tau YX-nya yang atas ke kanan, yang kiri ke bawah. Ini kan membuat dia muter ke sini ya, Mas Ferdi. Atau yang lain. Seakan-akan muter ke sini kan, Mas ya? Iya, Pak. Ya, berarti untuk gambar yang sisi kanan kiri, kita gambar yang gaya perlawanannya yang ke arah sana. Berarti kira-kira yang di sini kan ke sini, yang bawah ke sini. Jadi seimbang akhirnya. Soalnya tau YX dan tau XY nilainya sama. Jadi ini yang teman-teman harus di luar kepala, karena kalau enggak bakal bingung ke selanjutnya. Karena untuk stress transformation, strain transformation, teman-teman harus di luar kepala ini. Sangat gampang, asal teman-teman tahu rasanya. Kalau ketarik rasanya berarti positif. Ada yang lain pertanyaan? Oke, saya lanjut berarti. Jadi ini semua positif, baik tegangan normal. Jadi sigma Y sama sigma X ini tegangan normal, yang tegak lurus bidang. Kemudian yang tau artinya tegangan geser. Nah, di stress transformation ini, teman-teman contoh soalnya seperti ini. Jadi kita umpama yang nomor 1 ini, kita punya material kotak ini, kemudian kita iseng-iseng saja mau cari tegangan di daerah sini. Ininya berapa, ininya berapa. Nah, kemiringannya ini terserah soalnya, atau terserah saya, atau terserah yang observasi. Jadi ini soalnya dibuat-buat sendiri, kemudian dihitung-hitung sendiri. Kalau teman-teman selama ini kan cuma lihat sigma X, sigma Y-nya, nah ini coba. Kalau kita punya material, kemudian kita coba potong di sini, di-erase di sini, digergaji di sini. Kita pengen tahu tegangan di sini berapa, tegangan N-nya, kemudian tegangan T-nya berapa. Nah, ini yang dibahas di stress transformation. Jadi kita punya bidang sembarang. Yang kita mau observasi tegangan di bidang itu. Jadi umpama yang soal nomor 2 kita
kita bikin slice di sini, bikin potongan di sini, kemudian kita pengen tahu tegangan di sini berapa sih. Nah, itu di stress transformation ini dibahas. Nah, tapi langkah pertama adalah mencari tetanya. Jadi di sini sudutnya yang mana itu yang perlu kita cari karena ini kadang membingungkan. Jadi kita perlu belajar metode yang praktis yang bisa digunakan untuk semua kasus. Tapi nanti teman-teman kalau sudah sering latihan, nanti teman-teman bisa cepat menentukan tetanya ini yang ini atau yang ini. Itu yang kita pelajari sekarang. Tapi nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman nggak perlu ikut metode. Nah, ini ada metode namanya top drop the clock. Ini metode untuk menentukan tetanya, untuk menentukan sudut bidangnya. Nah, ini kita coba, umpama kita punya material seperti ini, kemudian dikasih potongan di sini. Kemudian kita mau cari sudut tetanya. Tetanya itu yang mana? Yang ini atau yang ini? Tidak clear, tidak jelas. Jadi kita harus punya metode untuk menentukan theta. Jadi sebelum kita ngitung tegangan di sini, kita harus menentukan theta dulu. Nah, caranya seperti ini. Judulnya top drop sweep the clock. Bahasa Indonesianya mungkin nggak perlu kita cari. Atas, jatuhkan, putar jam. Jadi nggak enak. Mending top drop sweep the clock. Nah, jadi sama kita dikasih soal, kemudian disuruh analisa tegangan di bidang ini, maka langkah pertama ini, top, mulai dari titik paling atas, dari inclined plane. Inclined plane-nya itu bidang miring ini. Jadi mulai di sini. Kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi ya, jangan sampai kelewat jauh. Karena ini cukup detail. Jadi yang pertama, pilih titik yang paling atas dari garis miring ini. Jadi umpama gambarnya ke sini, ya berarti pilihnya yang sini. Tapi kalau untuk yang di PowerPoint ini berarti yang kita pilih sini. Kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi. Nah, kemudian ini gambarnya nggak cocok. Drop a vertical line from the top tadi. Kita bikin garis vertikal ke bawah, pencet dari atas ke bawah, pencet terus. Bentar. Oke, jadi kita tadi pilih titik atas di sini, kemudian kita tarik dari titik atas ke bawah, titik atas ke bawah terus nggak masalah. Tapi nanti kita tarik juga yang sisi miring ini, tarik di sini. Nah, jadinya harus siku-siku di sini. Pokoknya sekali lagi yang pertama tadi pilih titik paling atas top, kemudian tarik garis ke bawah sampai ketemu yang sejajar titik yang lain. Jadi kita tarik sini sampai sini. Sampai ketemu siku-siku di sini. Pokoknya garis tadi menjadi sisi miringnya. Garis yang awal tadi harus jadi sisi miring. Sisi miring. Hipotenus ini sisi miring ya artinya. Mungkin teman-teman agak bingung. Jadi kita pilih satu titik atas, tarik ke bawah sampai sejajar titik yang bawah dari garis miring tadi. Jadi coba teman-teman dicoba di kertas masing-masing supaya kalau ada pertanyaan langsung bisa bertanya. Langsung diikuti saja, kertas jelek-jelekan nggak masalah. Nah, jadi drop, kalau kita baca, mungkin nanti teman-teman baca PowerPoint-nya agak bingung, jadi kita baca bersama-sama dulu. Drop a vertical line from the topmost corner and make a right triangle. Nah ini, right triangle itu apa, Ma? Mas Noval, right triangle artinya apa, Mas, kira-kira? Intinya buat segitiga gitu, Pak. Segitiga siku-siku yang benar gitu. Oke, sip. Berarti right triangle itu segitiga siku-siku ya artinya. Bukan segitiga kanan atau kiri ya. Jadi right triangle segitiga siku-siku. Barangkali ada yang belum
familiar dengan istilah right triangle. Jadi pokoknya dari titik atas tarik ke bawah sampai sejajar titik bawah di titik yang lain. Kemudian sampai membentuk siku-siku dan garis awal tadi menjadi sisi miring segitiga itu. Nah, kemudian sweep the clock. Jadi kita udah punya segitiga ini. Nah, at the top corner of your right triangle, sweep the angle from the vertical line to the hypotenuse. Ini kan hypotenuse, hypo. Yang ini vertical line. Vertical line. Jadi kita sweep. Kita sweep maksudnya kita sapu ke arah sana, seret, seret, nah sampai ketemu hipotenus. Nah, theta ini yang kita cari sementara ini masih theta. Jadi metode ini hanya untuk mencari tetanya. Supaya kenapa kita perlu metode ini? Karena kadang-kadang kalau bentuknya lain kita bingung tetanya yang mana. Jadi kita harus ikuti metode ini dulu sampai kita terbiasa, kita nanti bisa langsung menentukan tanpa harus mengikuti metode ini. Jadi metode ini untuk supaya terbiasa dulu. Jadi tetanya itu ini. Nah, tandanya plus atau minus nanti di sini ada penjelasannya. Jadi sekali lagi sudutnya adalah antara sisi vertikal sampai sisi hipotenusnya, sisi miringnya. Jadi kita sapu di sini, ketemulah sudutnya. Nah, tandanya sudutnya positif atau minus ini. If the angle sweeps in a counterclockwise, theta is positif. Jadi kalau berlawanan dengan arah jarum jam, dia positif. Jadi kalau di kasus ini, arahnya berlawanan atau searah jarum jam, Mbak Tunjung Sari? Kalau di kasus ini, kalau dari vertical line disapu ke sisi miring, dia berlawanan atau searah jarum jam? Berlawanan, Pak. Ya, berarti karena kalau berlawanan dia positif ya. If the angle sweeps in if the angle sweeps in a counterclockwise direction, theta is positif. Jadi pada kasus ini tetanya positif. Jadi materi yang kita lihat ini hanya untuk menentukan theta ya, hanya untuk menentukan theta. Terus nanti dihitung, bisa dengan busur atau memang diketahui di soal. Yang penting kita bisa tahu cara nentuin dia positif atau negatif dan nentuin sudutnya di mana. Jadi untuk kasus ini sudutnya di sini. Kita lanjut ke kasus berikutnya supaya kita familiar, teman-teman bisa ngikutin. Kalau ada pertanyaan langsung interupsi saja. Jadi kasus nomor 2 ini ya. Kasus nomor 2 ini dikasih soal sisi miringnya seperti ini. Kemudian kita disuruh cari tetanya yang mana. Kalau teman-teman belum terbiasa, kan bingung. Tetanya itu ini atau ini atau ini, kan masih bingung. Jadi kita harus mengikuti metode yang tadi, supaya nggak bingung nentuin tetanya yang mana. Jadi kita masuk kasus nomor 2. Silahkan diikuti di kertas. Kalau saya kecepatan langsung interupsi saja, nggak masalah. Supaya teman-teman bareng-bareng bisa semua. Oke. Jadi ini kasus yang ini ya. Sisi miringnya ini, betul ya? Oke, betul. Sisi miringnya yang ini. Sisi yang dikasih di soal. Kemudian kita pertama milih start at the topmost corner of the inclined plane. Jadi kita milih titik ini sekarang. Titiknya di sini. Kemudian drop a vertical line. Dari sini kita drop ke bawah. Drop terus nggak masalah, sampai tembus kertasnya nggak masalah. Kemudian kita tarik garis yang siku-siku dan ketemu titik di sisi miring yang lain. Jadi dari titik di sisi miring yang belum kita pilih tadi, yang di bawah tadi kita tarik sampai siku-siku ke vertical line tadi. Jadi kita punya bentuk segitiga siku-siku. Nah, kemudian sweep the clock. Sweep the clock-nya ingat dari vertical line to the hypotenuse. Dari garis vertikal ke sisi miring. Garis vertikalnya tadi yang mana? Mas Mahbatan, Mas Iqbar. Ya, Pak. Sisi apa? Sweep the clock, sweep the angle from vertical line to the hypotenuse. Vertical line-nya tadi yang mana, Mas? Kalau ingat.
Kanan, Pak. Yang kanan ini ya. Ya. Kemudian sweep sampai ketemu hipotenus, sampai ketemu sisi miring berarti ke arah sini ya. Ke arah sini, betul ya, Mas. Berarti sudutnya udah ketemu ini ya. Nah, ini sudutnya positif atau negatif, Mas? Negatif, Pak. Karena ya searah jarum jam. Sip. Jadi udah ketemu tetanya untuk kasus kedua dan ternyata sudutnya adalah negatif. Kemudian kita ngitung dengan busur atau di soal mungkin diketahui. Yang penting kita tahu caranya. Yang lain ada pertanyaan? Kalau bingung tanyakan saja. Ya, Mas Imam. Itu kan kalau misalnya topnya di atas ya Pak ya. Kalau misalnya topnya di bawah ini Pak yang ini. Ya tak annotate ya Pak ya. Nah ini kalau kita dibaca lagi top start at the topmost corner. Jadi top selalu di atas, Mas. Oh, di atas ya Pak ya. Ya. Jadi umpama gambarnya seperti ini ya. Umpama gambar seperti ini. Topnya ya di sini, Mas. Bisa ya, dimengerti, Mas Imam? Bisa. Jadi top selalu di atas. Jadi diikuti saja. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, nanti nggak perlu ikut metode ini. Langsung ketemu tetanya yang mana. Tapi kalau teman-teman di awal, ikuti terus metode ini sampai teman-teman bisa di luar kepala. Jadi ini untuk mempermudah saja. Jadi top pasti di atas. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Ya, Mas Iqbar. Langsung nentuin tetanya dari sumbu Y juga bisa, Pak? Jangan, Mas. Jangan, nanti terkecoh. Ikuti ini dulu. Nanti terkecoh. Ya, umpama sumbu Y. Sumbu Y. Nggak bisa, Mas. Umpama gambarnya gini. Umpama sudut yang di sisi miring yang diinginkan ini. Kan bingung, Mas. Tetanya yang mana? Bingung kan? Kalau nggak ikuti metode ini, ini atau yang ini, kan belum tahu. Jadi daripada bingung-bingung, ikuti metode ini dulu. Diikuti saja. Nanti teman-teman bisa rasakan polanya seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung, nggak perlu ikuti metode ini, tapi di awal ini saya minta ikuti saja, daripada terkecoh nanti. Terima kasih. Oke. Kemudian ini kasus ketiga, kalau kita lihat contoh soalnya. Oke, kasus ketiga berarti yang ini ya, yang terakhir ini sisi miringnya, berarti topnya yang di kiri, kita lihat. Oh, ini masih kasus pertama. Berarti kita masuk ke kasus kedua dulu. Kasus kedua, 1, 2. Kasus kedua belum kita bahas. Nah, ini kasus kedua, sisi miringnya di sini. Kasus kedua diketahui sisi miringnya di sini. Sisi yang diminta untuk dianalisa. Jadi yang pertama, start at the topmost corner. Jadi yang pertama ini dikasih gambar bintang. Pilih di sini, kemudian tarik garis ke bawah, tarik sampai panjang, nggak masalah. Kemudian tarik yang siku-siku dan ketemu sisi bawah, dan ketemu titik bawah sisi miring tadi, ketemu ini. Nah, silakan diikuti pelan-pelan. Kalau saya kecepatan diinterupsi saja. Kemudian sweep the clock. Sweep the clock berarti dari vertical line disapu ke arah sisi miring, sapu ke arah sana. Nah, ketemulah theta. Ketemu theta lagi. Mas Raihan, ini tetanya bisa dilihat ya, Mas Raihan. Mas Raihan Rizkula. Halo, Mas. Iya, Pak. Ya, tetanya kelihatan ya sudah. Theta. Iya, Pak. Disapu dari vertical line ke arah hipotenus atau sisi miring. Ini tetanya positif atau negatif, Mas Raihan? Negatif, Pak. Karena searah jarum jam. Oke, sip. Berarti
untuk kasus nomor 2 sudah terpecahkan, tetanya negatif dan sudutnya ini. Nanti dihitung pakai busur atau diketahui di soal. Ada yang perlu ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 ini, sisi miringnya ini. Nah ini, sekali lagi kita ulangi, berarti dari top corner, dari titik ini, tarik ke bawah, tarik garis sepanjang mungkin nggak masalah, kemudian bikin segitiga siku-siku sampai ketemu titik bawah sisi miring. Berarti ketemu lagi di sini. Nah, kemudian sweep the clock, hati-hati, silakan diamati sweep the clock-nya sekali lagi dari vertical line ke arah hipotenus. Cara sweep the clock-nya, jangan sampai kebalik. Dari vertical line ini ke arah hipotenus. Disapu, berarti ke sini. Nah, berarti ketahuan tetanya ini. Tetanya, Mas Hafid, ada di sini. Hafid Al-Kahfi. Halo, iya Pak. Ya, tetanya udah kelihatan, Mas Hafid? Terlihat Pak. Oke, ini positif atau negatif? Positif Pak. Karena berlawanan dengan arah jarum berlawan arus jam. Sekali lagi, yang penting ini, kadang yang kita terkecoh, sweep the clock-nya arahnya. Dari arah vertical line ke arah sisi miring. Jadi ini yang soal nomor 3 kita sudah tahu tetanya positif juga. Dan sudutnya ini dihitung saja pakai busur nanti kalau di contoh soal. Ini kita lanjut besok saja. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan?